ketika di hari kiamat tiba, datang kita menghadap kepada Allah, begitu akan masuk surga dijemput oleh Nabi SAW. Dan yang didahulukan adalah pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Al-ulama'u warathatul anbiya. Al-ulama'u warathatul anbiya. Kalau sudah Anda menjadi ulama, maka kata Nabi, al-ulama, para ulama itu warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran. Kata Syekh Hashim, ketika Anda disebut pewaris nabi, cukuplah status ini menjadikan Anda bangga dan bahagia. Tidak ada status paling tinggi bagi manusia biasa kecuali disebut pewaris Nabi. Orang tua Anda memberikan warisan. Maaf, ada 2 miliar, ada 3 miliar, ada 4 miliar, Anda rebutan. Rebutan pengen dapat. Nabi ngasih warisan, kenapa Anda tidak rebutan? Kata Nabi, ulama itu pewaris Nabi. Jadi Nabi ngasih warisan. Innamal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan materi. Wa innama warathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan pengetahuan. Maka ambillah pengetahuan itu dengan semangat. Di para nabi itu mewariskan pengetahuan. Ayo, ambil itu warisan nabi. Begitu jadi ulama, alim, jamak dari kata alim. Ya, anak Anda kirim ke pesantren, kirim ke majelis ilmu, belajar warisan nabi. Begitu jadi alim, kumpul jadi ulama, maka status naik jadi pewaris nabi. Di keluarga Anda ada yang menerima warisan Nabi Muhammad SAW. Dan ahli waris itu pasti akan dicari oleh pewarisnya. Silakan. Ahli waris akan dicari oleh pewarisnya. Ahli waris saya anak-anak saya, istri saya. Bukankah saya akan mencari anak dan istri saya? Dan ahli waris itu akan dijaga oleh pewarisnya. Anak saya, ahli waris saya akan jaga anak saya. Istri saya, ahli waris saya jaga istri saya. Para ulama pewarisnya Nabi, maka Nabi pun akan menjaga mereka. Makanya ketika di hari kiamat tiba, datang kita menghadap kepada Allah, begitu akan masuk surga dijemput oleh Nabi SAW. Dan yang didahulukan adalah pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Tuh. Ini teman-teman sekalian, jadi golongan-golongan itu. Cuman 4 nanti. 4 golongan yang mulia. 1 para nabi, 2 para syuhada, 3 para siddiqin, 4 para salihin. Ya, 4 para salihin. Dan ulama ketika masuk itu masuk ke golongan 3-3-nya selain anbiya. Syuhada masuk ulama di situ. Dalilnya Quran surah 9 ayat 122. Para ulama disamakan dengan mujahid fi sabilillah. Ya. Ulama masuk golongan siddiqin, masuk. Ulama masuk golongan solihin. Di ulama itu masuk ke semua levelnya. Jadi kalau dia mau masuk ke level-level surga dengan amalan-amalannya, dapat. Bukankah di surga itu ada pintu-pintu? Babu tahajud, pintu tahajud. Babu rayyan, pintu puasa. Babu sedekah, pintu sedekah. Sedangkan ulama, orang yang paling hebat tahajudnya. Orang yang paling bagus puasanya. Orang yang paling ikhlas sedekahnya. Di ketika naik ke akhirat nanti, pintu surga memperebutkan orang-orang ini. Ada orang yang dipanggil lewat pintu puasa saja ar-rayyan. Ayo, mana ahli puasa? Aina shaimun? Fa indama dakhalu ughliqa. Ketika mereka masuk ditutup dengan cepat pintunya. Tutup. Babu tahajud, pintu tahajud manggil. Ahli tahajud mana? Ahli tahajud masuk. Ketika masuk tutup. Tapi ada orang-orang tertentu yang kata Nabi dipanggil, diperebutkan oleh semua pintu surga. Oleh semua pintu surga. Dan yang terakhir, ada ulama-ulama yang memang sangat dekat dengan Al-Quran, ahli Quran, itu spesial. Bukan hanya dipanggil, tapi diparadekan oleh Allah. Sebelum masuk surga dikasih hiasan dulu. Quran surah 35 ayat ke-33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jadi sebelum masuk surga dipakaikan dulu, itu pakaiannya sutra. Diberikan perhiasan-perhiasan emas berlimpah. Kemudian di At-Tirmidzi nomor hadis 2915 dipakaikan mahkota, wa yulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Jadi kayak pangeran aja masuk. Setelah itu dia diminta oleh Allah menggandeng bapak ibunya yang saleh. Jadi ibu bapak kalau punya anak penghafal Quran, tidak akan sia-sia, Bu. Ibu usahakan, walaupun anak misalnya sekarang di sekolah umum, bimbing dia untuk menghafal Quran. Nanti saat meninggal, saat wafat, kembali kepada Allah di akhirat, itu bisa gandeng bapak dan ibu. Tangan kanannya gandeng bapak, tangan kirinya ibu. Ada istrinya, ada suaminya, ada anak-anak di belakang. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ketika mereka akan naik ke surga Aden itu, mereka menggandeng bapak ibunya yang saleh. Jadi diparadekan anak pakai mahkota, pakai jubah, bapak ibu digandeng dan dipertontonkan ke semua penduduk langit dan bumi yang hadir pada saat itu.
Kemudian yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Mereka nanti diperintahkan untuk masuk ke surga dari semua level surga. Disambut oleh semua malaikat di pintu surga. Diparadekan lewat kata malaikat, selamat Anda sabar saat di dunia. Selamat Bu, Pak, Bapak Ibu sabar. Saat orang lain ngejar dunia, Anda ngejar akhirat. Selamat Anda sabar. Saat orang lain merasakan kenikmatan dunia, Anda berusaha bertahan dengan nilai-nilai akhirat. Selamat Bu, Pak, saat orang lain mengejar-ngejar untuk mendapatkan status dunia, Anda berusaha mendapatkan status akhirat. Itu yang kita pelajari di hari ini. Semoga Allah muliakan kita semua. Semoga Allah menggolongkan kita dalam golongan para ulama. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan khairul bariyah. Semoga Allah menjadikan satu dari keluarga kita insya Allah menjadi kalangan para ulama pewaris para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW.